Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Saya Feransari selaku moderator dan dua teman rekan saya lagi yaitu Bayika Putra dan Sri Handayani. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi kuliah yaitu pendekatan teori dan gaya atau tipe kepemimpinan. Baiklah, masuk saja ke presentasinya yang akan disampaikan oleh Saudara Bayu kepada saudara. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan. Baiklah. Materi yang pertama itu hakikat teori sifat. Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Seorang pemimpin akan berhasil apabila memiliki sifat-sifat, ciri-ciri perangai tersebut. Teori ini berkesimpulan bahwa kepemimpinan didasarkan adanya sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi merupakan suatu yang diwariskan. Itulah sebabnya teori ini dikenal sebagai teori genetis. Artinya pemimpin-pemimpin adalah dilahirkan dan dibentuk. Yang selanjutnya yaitu B, beberapa pendapat tentang sifat-sifat pemimpin. Yang pertama, teori kesifatan menurut Whitehead adalah sebagai berikut. 1. Energi jasmaniah dan mental, yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan baik jasmani maupun mental untuk mengatasi semua permasalahan. Yang kedua yaitu kesadaran akan tujuan dan arah, mengetahui arah dan tujuan organisasi serta yakin dan manfaatnya. Yang ketiga itu antusiasme. Pekerjaan mempunyai tujuan yang bernilai, menyenangkan, memberikan sukses, dan dapat membangkitkan antusiasme bagi pemimpin maupun bawahan. Yang keempat yaitu keramahan dan kecintaan. Dedikasi pemimpin bisa memotivasi bawahan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan semua pihak, sehingga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu integritas. Pemimpin harus bersikap terbuka, merasa utuh bersatu dan sejiwa, seperasaan dengan anak buah sehingga bawahan menjadi lebih percaya dan hormat. Yang keenam itu penguasaan teknis. Setiap pemimpin harus menguasai satu atau beberapa kemahiran teknis agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin. Yang ketujuh itu ketegasan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang berhasil pasti dapat mengambil keputusan secara cepat, tegas, dan tepat sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya. Yang kedelapan itu kecerdasan. Orang yang cerdas akan mampu mengatasi masalah dalam waktu yang lebih cepat dan cara yang lebih efektif. Yang kesembilan itu keterampilan mengajar. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu. Yang ke-10 itu kepercayaan. Keberhasilan kepemimpinan didukung oleh kepercayaan anak buahnya, yaitu percaya bahwa pemimpin dengan anggota berjuang untuk mencapai tujuan. Yang B, pendapat Daniel Goleman. 1. Kesadaran diri, yaitu memahami perasaan dirinya. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, itu motivasi diri, yaitu kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kelemahan dan kegagalan. Yang keempat, yaitu empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang kelima, yaitu kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain. Yang C, pendapat Ryu dan Beers. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, memiliki kekuatan mental dan fisik. Yang ketiga, antusias. Yang keempat, rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu memiliki empati, hubungan baik dengan sesama. Mungkin sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara yang telah memberikan penjelasan tentang materi sifat-sifat kepemimpinan. Selanjutnya, beberapa sifat
ideal pemimpin yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu pemimpin ideal adalah pemimpin cerdas kecerdasan. Maksud di sini, titik tentu yang idealnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecerdasan merupakan poin utama yang menentukan seberapa baik langkah yang diambil oleh seorang pemimpin jika dihadapkan oleh suatu masalah kelompok. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas dalam membawa diri yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berpikir luas dan memiliki ide-ide yang segar untuk keberlangsungan kepemimpinan kelompoknya. Yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Tidak hanya cerdas, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berani berinisiatif jika dihadapkan dengan suatu masalah. Inisiatif diri jelas dibutuhkan oleh seseorang pemimpin demi terciptanya solusi yang bersifat nyata dan menjanjikan. Yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Berarti berani untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Selain cerdas dan berinisiatif, seorang pemimpin yang ideal tentunya perlu memiliki sifat bertanggung jawab, pengambilan keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi suatu kelompok tentunya diputuskan dengan tidak tergesa-gesa. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir strategis untuk menerima segala risiko yang timbul dari keputusan yang diambil. Selanjutnya yang keempat, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Karakter yang satu ini tentunya timbul dari seberapa berhasilnya seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dan bijak dalam mengambil keputusan. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang tanpa perlu berpikir Pemimpin ideal adalah pemimpin yang tanpa perlu berpikir ulang. Anggotanya akan dengan sesungguh hati untuk mampu mempercayai pemimpin tersebut untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Kejujuran dalam diri seseorang tentunya menjadi poin khas yang harus dimiliki oleh seorang manusia, terutama seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur menjadikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan segala informasi yang mencakup kepentingan kelompok. Kejujuran dalam diri seorang pemimpin akan menjadi ciri khas tersendiri yang mampu diandalkan oleh anggota. Pemimpin ideal dengan tingkat kejujuran tinggi akan mendapatkan kepercayaan yang luas dari kelompoknya. Yang keenam, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Di sini rela berkorban artinya rela menunjukkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela berkorban ini pun tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan dari seseorang pemimpin. Pemimpin ideal yang rela berkorban akan mampu mengambil keputusan secara tepat tanpa merugikan banyak pihak. Yang terakhir, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Cinta hadir dalam diri seseorang pemimpin yang ideal dan juga kelompok yang dipimpinnya. Segala bentuk tingkah laku hadir dari seseorang pemimpin yang ideal akan selalu diiringi dengan unsur cinta yang akan meminimalisirkan bentuk kecurangan juga hal-hal buruk lainnya. Kelompok yang dipimpinnya pun akan mampu mencintai pemimpin tersebut tanpa ada unsur paksaan yang berlebih. Pemimpin yang ideal jelas akan mampu menciptakan dengan cinta yang berkoordinir rapih untuk kemajuan. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan yang akan menyampaikan yaitu Sardandayani. Kepada Sterli, silakan.
Terima kasih kepada kelompok. Saya Fernandiyani akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang next papan. Materi berikutnya itu tentang kelemahan teori sifat. Adapun kelemahan dari seorang pemimpin pada teori sifat diantaranya, yang pertama yaitu terlampau banyak sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua yaitu mengabaikan unsur follower dan situasi serta pengaruhnya terhadap efektivitas pemimpin. Yang ketiga, tidak semua ciri cocok untuk segala situasi. Dan yang keempat, terlampau banyak memusatkan pada sifat-sifat kepemimpinan dan mengabaikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemimpin. Selanjutnya, yaitu tentang materi implikasi bagi pemimpin. Yang pertama yaitu kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpinan, para anggota kelompok membantu menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. Yang kedua yaitu kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Lanjutnya yang ketiga itu selain dapat memberikan pengarahan terhadap para bawahan dan pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintahkan bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu, tetapi dia dapat juga mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan cepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Shirley yang telah menjelaskan tentang materi yang telah disampaikannya. Baiklah, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kelompok kami. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.